pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian semua, anak-anak? Alhamdulillah baik. Mohon maaf ya sebelumnya kalau suara Bapak agak kurang jelas karena kondisi Bapak agak kurang sehat, anak-anak. Ya, Bapak. Untuk itu Bapak pesan kepada kalian semua untuk jaga kondisi, untuk jaga kesehatan, dijaga pola makannya karena kesehatan itu penting dari segalanya, anak-anak. Iya, Pak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelasnya silakan dipimpin. Sebelum memulai kegiatan belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin cek kehadiran kalian semua, anak-anak. Yang pertama, Rizky Wiga. Hadir, Pak. Wisnu. Hadir, Pak. Andreas. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir semua ya, Pak. Iya, Pak. Apa? Oke. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang akan Bapak sampaikan hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pada materi yang Bapak akan sampaikan hari ini. Nah, tujuannya itu yang pertama kita akan mengidentifikasi pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, dan yang kedua kita akan mengidentifikasi peran pelaku kegiatan ekonomi. Baik, sebelumnya kita sudah membahas mengenai kegiatan ekonomi pada minggu kemarin. Nah, Bapak ingin mereview. Nah, apakah kalian masih ingat dengan materi minggu kemarin? Nah, saya ingin bertanya kepada Rizky. Coba, ini contoh gambar kegiatan ekonomi apa saja. Yang pertama, ini apa? Produksi, Pak. Baik, benar, ini kegiatan produksi. Dan ini apa? Itu distribusi, Pak. Ya, benar, ini kegiatan distribusi. Dan ini? Itu konsumsi, Pak. Ya, benar. Jadi kegiatan ekonomi itu terbagi atas 3 bidang, anak-anak. Yaitu diantaranya yang pertama tadi yang sudah disampaikan oleh Rizky. Yang pertama ada produksi, dan yang kedua distribusi, dan yang ketiga itu ada konsumsi. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke materi hari ini. Materi yang Bapak sampaikan hari ini mengenai pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi sendiri itu merupakan seorang individu, kelompok atau lembaga yang ikut aktif dalam melakukan kegiatan perekonomian, baik itu kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi. Oke, next. Pelaku kegiatan ekonomi itu terbagi atas 4 bidang, yaitu ada rumah tangga konsumsi atau konsumen, dan yang kedua adalah rumah tangga produksi atau produsen, yang ketiga ada pemerintah, dan yang keempat itu masyarakat luar negeri. Nah, untuk penjelasannya sendiri yaitu rumah tangga sendiri dalam kegiatan ekonomi itu merupakan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk rumah tangga produksi sendiri itu maksudnya dalam kegiatan ekonomi sendiri merupakan rumah tangga ekonomi yang melakukan kegiatan produksi barang dan jasa, dalam hal ini perusahaan sebagai produsennya. Nah, oke, next, rumah tangga negara atau pemerintah. Nah, rumah tangga negara atau pemerintah dalam kegiatan ekonomi sendiri itu bertugas untuk mengatur, mengendalikan serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian suatu negara. Nah, oke, next, yang terakhir, masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi itu merupakan terlibat dalam perekonomian apabila suatu negara melakukan perdagangan internasional. Oke, selanjutnya peran dari para pelaku kegiatan ekonomi sendiri. Yang pertama itu konsumsi. Nah, peran rumah tangga konsumsi sendiri itu yang pertama sebagai pemasok atau faktor produksi kepada produsen, dan yang kedua itu sebagai konsumen barang dan jasa.
Oke, selanjutnya peran daripada rumah tangga produksi atau produsen. Nah, di sini ada 4 poin tuh, anak-anak. Nah, yang pertama itu menyediakan barang dan jasa untuk konsumen, dan yang kedua itu menjadi sumber pemasukan uang bagi negara. Nah, contohnya pajak dan retribusi. Nah, yang ketiga memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat. Dan yang terakhir itu memberikan kesempatan untuk berinvestasi. Nah, selanjutnya itu peran rumah tangga negara pemerintah. Nah, ini perannya sebagai produsen. Pemerintah berwenang mengelola berbagai sumber daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Peran yang selanjutnya itu sebagai konsumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah membutuhkan berbagai sarana pabrik. Dan yang terakhir itu peran dari rumah tangga negara sendiri sebagai pengatur. Pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk mewujudkan stabilitas ekonomi melalui peraturan dan undang-undangan dengan disertai tindakan nyata. Nah, yang terakhir peran pada masyarakat luar negeri sendiri itu ada 4 poin, anak-anak. Nah, yang pertama itu sebagai konsumen dari produk, barang atau jasa yang dihasilkan melalui ekspor barang atau jasa. Nah, yang kedua perannya sebagai produsen dari produk yang dihasilkan melalui impor. Nah, yang ketiga itu sebagai investor. Dan yang keempat sebagai sumber tenaga ahli. Oke, itu tadi penjelasan mengenai pelaku kegiatan ekonomi dan peran daripada pelaku kegiatan ekonomi sendiri. Nah, untuk tadi materinya sudah Bapak sampaikan. Coba barangkali di sini ada yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah Bapak jelaskan, atau barangkali ada yang belum paham mengenai materi yang sudah Bapak jelaskan. Saya ingin bertanya, Pak. Saya ingin bertanya, apa hubungan antara produsen dengan konsumen, Pak? Terima kasih. Oke, itu pertanyaan yang sangat bagus dari Saudara Wisnu. Mari kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk Saudara Wisnu. Tadi pertanyaannya mengenai hubungan antara produsen dengan konsumen. Jadi hubungan produsen dengan konsumen itu contohnya yang mineral ini diproduksi oleh sebuah perusahaan dan dikonsumsi oleh masyarakat luas gitu. Nah, itu salah satu contoh dari hubungan produsen dengan konsumen. Dapat dipahami tidak, Wisnu? Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya, sama-sama. Nah, materi sudah Bapak jelaskan. Barangkali di sini ada yang ingin bertanya lagi. Cukup, Pak. Nah, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, Bapak akan menyimpulkan apa yang telah Bapak sampaikan materi pada hari ini. Nah, jadi kesimpulannya pelaku-pelaku kegiatan ekonomi itu diantaranya ada masyarakat luar negeri, pemerintah, rumah tangga produsen, rumah tangga konsumsi. Nah, sebelum Bapak akhiri pertemuan hari ini, Bapak ingin memberikan pesan untuk kalian semua. Nah, terus banyak baca buku, jangan main gadget dulu, karena dengan kita membaca buku artinya itu kita telah membuka jendela dunia. Nah, oke, sebelum kita tutup pertemuan hari ini atau kita akhiri pertemuan hari ini, coba ketua kelasnya memimpin membaca doa atau memberikan hamdalah. Mari kita sama-sama mengucapkan. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Mungkin sekian pertemuan untuk hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai diagram interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi. Nah, nanti kalian pelajari mengenai diagram pelaku kegiatan ekonomi. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebih